Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah kita telah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul dalam Masjid Al-Aqsa. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Raka Perdana. Di sini saya selaku narasumber ingin menyampaikan ceramah tentang ilmu yang semoga dapat membuka hati kita semua. Amin, amin. Segala kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan segala kesalahan ada pada diri saya sendiri. Semoga Bapak, Ibu dan saudara serta adik-adik sekalian yang saya banggakan semuanya dapat memperoleh gagasan dari yang saya sampaikan dengan jelas dan dengan teratur. Kami semuanya dapat memperoleh gagasan dari yang saya sampaikan berikut ini dengan jelas. Kami persilahkan jika nantinya ada pertanyaan berkaitan dengan gagasan berikut, yaitu menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Di sini saya akan menyampaikan ceramah mengenai tentang menuntut ilmu sebagai umat muslim. Menuntut ilmu bahkan hendaknya dilakukan dan diperjuangkan sebaik mungkin. Lalu, meskipun lokasinya yang jauh, perjuangkanlah pergi untuk menuntut ilmu. Meskipun usia terlalu muda maupun terlalu tua, tetap aktiflah untuk menuntut ilmu. Belajar menjadi salah satu langkah menghilangkan kebodohan dalam peradaban manusia. Pelajaran dan ilmu dapat membuat manusia mampu membedakan hal baik dan hal buruk. Berbeda dengan seorang terpelajar, seorang yang tidak terpelajar cenderung tersesat. Ia tidak akan dapat membedakan hal yang baik dan buruk kecuali hanya pengetahuan umum saja. Lalu, padahal insting manusia hendaknya terus diberi pemahaman atau akhirnya hanya akan mengikuti hawa nafsu. Ilmu hadir seakan sebagai pakaian bagi seseorang. Ilmu membuat orang lebih bermoral dan beretitut dan lebih berpikir dengan bijak. Lalu, semakin baik ilmu, semakin banyak ilmu, semakin baik dan bermoral pula kepribadian seseorang. Warisan berupa ilmu juga merupakan warisan yang luar biasa. Ilmu tidak akan habis, justru terus bertambah karena semakin banyak orang yang mengasah dan menerapkannya. Lalu sehingga banyak orang pula yang memberikan sudut pandang baru sebagai bagi pemberi ilmu. Ilmu sebagai warisan juga pernah dibahas oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yaitu, dan sesungguhnya para nabi tidak akan mewariskan uang emas dan tidak pula uang perak. Akan tetapi mereka telah mewariskan ilmu syar'i. Barang siapa yang mengambil warisan tersebut, maka sungguh ia telah mengambil bagian yang banyak. H.R. Ahmad. Berdasarkan hadis tersebut, ilmu lebih berharga, lebih tinggi, lebih mulia daripada uang, emas, perak. Warisan ilmu ini diambil oleh siapapun. Maka, jika benar-benar seseorang yang kaya, ada pula ilmu yang sebagai warisan amal jariah yang luar biasa. Hal ini selaras dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni apabila anak cucu Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali melalui 3 jalur, yaitu yang pertama ada sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak soleh yang senantiasa mendoakannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian dapat diketahui seorang yang berilmu akan mendapatkan pahala meski telah meninggal. Penyebabnya yakni ilmu tidak hanya bermanfaat untuk dirinya sendiri, melainkan untuk orang lain. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala yang berjanji akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Lalu, adapun lafal dan terjemahan firman Allah Subhanahu wa taala yang memuat gagasan tersebut, yakni Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian, orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, yang tertera pada Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengapa berilmu lebih utama daripada ahli ibadah. Seorang yang berilmu akan kembali ke jalan yang benar, sehingga kita
ketika ia melakukan sesuatu selalu didasari akan kebenaran. Kebenaran akan mengarahkan seseorang kepada sesuatu yang bersifat hakiki, dan tidak ada yang bersifat hakiki selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ilmunya akan menuntutnya untuk beribadah. Sedangkan orang yang beribadah tanpa didasari ilmu akan membuat kualitas ibadah mereka hanya berdasarkan keyakinan, kalau keyakinan itu benar ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka orang berilmu masih lebih unggul dalam satu hal, yakni yakin dan berilmu. Karena yang berilmu pasti memiliki keyakinan. Kemudian, menuntut ilmu itu hukumnya adalah fardu. Segala sesuatu yang dilakukan harus dengan ilmu. Beribadah tanpa ilmu adalah sesat. Bahkan seorang non-muslim bernama Einstein pun mengakui hal tersebut, yakni sedangkan ilmu tanpa agama adalah buta. Oleh karena kedua hal ini sangat baik jika dikembangkan bersama-sama. Ibadah yang dilakukan hendaknya disertai dengan ilmunya, hukum dan rukunnya. Tanpa ilmu mustahil dapat menjalankan ibadah dengan benar dan sesuai dengan syariat. Kemudian ilmu yang dituntut tidak semata-mata hanya untuk beribadah, namun juga untuk urusan dunia. Karena sebuah riwayat menjelaskan bahwa manusia dianjurkan untuk mengejar akhirat seolah-olah kamu akan hidup selamanya, dan kejarlah akhirat seolah-olah kamu akan kembali kepadanya esok. Sudah barang tentu untuk dapat bertahan dalam kehidupan harus disertai dengan ilmu, karena tanpa ilmu seorang tidak akan memiliki nilai apa-apa. Menuntut ilmu seperti kedokteran, kesehatan, kemudian ada hukum, jual beli, ilmu alam dan ilmu sosial juga merupakan kewajiban, meskipun sebagai ulama menggolongkan hukumnya pada fardu kifayah. Lalu dalam menuntut ilmu juga ada batasan, seperti menuntut ilmu yang menjadikan seseorang menjadi syirik atau bahkan bisa merusak diri sendiri. Sebagai contoh yaitu seperti ilmu sihir, ilmu santet, dan ilmu kebal atau ilmu hitam lainnya. Lalu ilmu yang membawa lebih banyak mudarat bagi diri sendiri maupun bagi orang lain tentunya harus kita hindari, khususnya kita sebagai umat muslim. Demikian ceramah tentang seseorang yang wajib menuntut ilmu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.